dalam hati kita, bukan cuma terucap dari lisan. Karena lisan bisa berbohong, tapi hati tidak akan pernah bisa berbohong. Karena Allah sendiri langsung yang melihatnya, apa yang diperbuat oleh hati kita. Dalam Islam, dalam hukum fikih, dalam berbagai hukum disebut ada dalil akli wa dalil nakli. Dalil akli itu yang bisa kita terjemahin dengan logika, dan dalil nakli itu hanya keimanan yang mampu menerimanya. Seperti apa? Ini iklan sedikit nggak apa-apa ya, kayak gitu. Kita sholat 5 waktu, kita sujud, tapi kita nggak pernah lihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita sujud kepada Allah sementara kita nggak pernah tahu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah karena dasar perintah? Memang ada perintah untuk sholat, betul? Kayak gitu. Fardu ain 5 waktu, belum fardu kifayah sholat Jumat. Yang sering banyak umat baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mencintai baginda Sayyidina Muhammad menganggap enteng fardu ain, fardu kifayah. Bahkan fardu ain dianggap enteng juga. Awal man tusa'ar fil mizan as-shalah. Yang paling pertama ditanya di hadapan al-mizan, di hadapan Allah, di hadapan baginda Sayyidina Muhammad, tentang apa? Tentang sholat kita. Karena apa? Karena takut sama neraka atau karena mengharapkan surga. Maka wajib kita cek lagi keimanan kita. Karena apa? Rukun dari iman itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan kepada baginda Sayyidina Muhammad yang langsung dari dalam qalbu, bukan hanya di lisan. Ketika kita ditanya apakah engkau mencintai baginda Sayyidina Muhammad, kita jawab ya, kami cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Itu hanya ucapan. Tetapi ketika kita mengatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui hatiku, kita tidak memberikan jawaban kita cinta atau tidak, tapi Allah yang lebih pantas mengetahui. Manusia nggak perlu tahu kita cinta atau kagak sama baginda Sayyidina Muhammad, betul? Betul? Hah? Hah? Dan setelah itu al-khauf, takut amal ibadah kita nggak diridoin sama Allah dan nggak diridoin sama baginda Sayyidina Muhammad karena caranya yang salah. Imam Ibn Ruslan dalam kitab Az-Zubad, man amilan amalan bi ghairi ilmin amaluhum mardudatun la yuqbal. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan tanpa didasari dengan keilmuan, maka amalnya akan tertolak. Akan tertolak. Jadi kita nggak perlu takut sama neraka. Ketika Allah ridho sama kita, kita dimasukin ke dalam neraka, Allah bakalan ngomong, ya nar kun bardan wa salaman. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar sama Raja Namrud dengan api yang dihidupin kurang lebih selama 40 tahun, tapi menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan burung pipit memiliki tanggung jawab dan dikatain sama cicak, diambil air buat madamin api yang dibakar oleh Raja Namrud. Dikatain sama cicak, burung pipit, paruh ente seberapa? Paruh ente seberapa nggak bakal bisa padam tuh api. Tapi dijawab sama burung pipit karena kecintaannya, karena hewan-hewan yang terbang, yang melata, yang berjalan di muka bumi itu tahu di dalam surga Nabi Allah Ibrahim ada nur baginda Sayyidina Muhammad. Dijawab apa? Aku takut ketika aku mati nanti aku akan dihisab sama Allah karena aku tidak memperhatikan bagaimana seorang kekasih Allah, utusan Allah dibakar, dan aku tidak membantunya sama sekali. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan kebanyakan dari kita sekarang, ketika kita undang habaib, kiai, apa segala macam, mereka memilih tempat. Yang gede didatengin, yang kecil enggak. Benar enggak? Hah? Kalau Habib Novel sama Habib Abu Bakar Ali terus
pada malam hari ini memang mereka ada hajat. Yang pertama Habib Naufal lagi kurang enak badan, kita doakan beliau supaya Allah kasih kesehatan. Sila Al-Fatihah. Dan kepada Habib Abu Bakar lagi ziarah ke Bogor. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, bukan untuk majelisnya, lah, tapi untuk umat baginda Sayyidina Muhammad keseluruhan. Kita doakan beliau pulang pergi itu selamat dan dijaga sama Allah. Fatihah. Dan yang ketiga, ar-raja, pengharapan amal ibadah kita itu diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh baginda Sayyidina Muhammad. Sampai setiap hari Kamis ketika asar catatan amal kita itu naik, nggak dikasih ke Allah, tapi dikasih ke baginda Sayyidina Muhammad yang pertama. Kalau selama 1 minggu itu kita berbuat kebaikan, baginda Sayyidina Muhammad tersenyum sama kita. Dipanggil kedua orang tua kita, diajak makan. Tapi kalau kita selama 1 minggu itu berbuat dosa, baginda Sayyidina Muhammad itu bersujud kepada Allah dan meminta ampun untuk kita. Lantas bagaimana pertanyaannya sekarang kita tidak mencintai baginda Sayyidina Muhammad? Dari mulai lahir sampai nanti yauma yub'atsun nas, yang ditanya, ya akhi Jibril, kaifa ummati, bagaimana keadaan umatku? Yang ditanya kita umatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam ta'zim al-faqir kepada yang pertama kepada Sayyidul Walid Al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Husain Ibn Ja'far Al-Haddad. Kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atana Allah fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli ulumih fid din wa dunya wal akhirah. Dan kepada Al-Habib Faruq Ibn Yahya, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atana Allah fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli ulumih fid din wa dunya wal akhirah. Dan kepada Al-Habib Guru Al-Faqir Syekhuna Umroh Birohina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Arkaf, kita doakan beliau hafizallahu wa ra'ah, ma'atana Allah fi tuli hayatih wa yanfa'una bi kulli ulumih fid din wa dunya wal akhirah. Beliau berdakwah tidak mencari dunia, yang beliau cari adalah keridhaan Allah, keridhaan baginda Sayyidina Muhammad, dan keridhaan Abuya Hasan bin Abdullah bin Umar Asy'ari. Karena memang kami dididik seperti itu. Jangan cari dunia ketika engkau pulang ke negeri. Hormati para ulama yang memiliki ilmu, terutama mereka yang memiliki adab dan akhlak. Cium tangan mereka. Jangan bangga dengan darah dan daging baginda Sayyidina Muhammad yang mengalir pada dirimu, karena itu tidak akan menyelamatkanmu dari api neraka. Pesan Abuya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy'ari, Wali Mastur Ainul Tari, alhamdulillah Al-Faqir bersama Habib Abdul Qadir itu berjumpa dengan, langsung bertatap mata, yang setiap hari Abuya itu selalu berjumpa dengan baginda Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Wa qala nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa auladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah Allah, Allah memiliki sunnah. Makanya ada hadis qudsi yang nggak bisa diriwayatin dari siapa, pesanatnya segala macam. Itu bukan hadis maudhu, bukan hadis dhaif, enggak, tapi ini hadis qudsi dan bukan firman, ini hadis. Kayak gitu.
Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiarku, maka sesungguhnya itu datangnya dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Bagaimana ketakwaan itu datang? Karena kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Sayyidina Muhammad mengatakan, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, kepada harta benda kalian, dan kepada seluruh makhluk. Tidak sempurna keimanan kita, bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna. Kita beriman ketika kita menyebut anil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baginda Sayyidina Muhammad yang menjamin kita akan memasuki surga, tapi nggak tahu tingkatan yang mana yang bakal kita masuki. Benar apa kagak? Tapi sebelumnya pakai baju putih dicuci dulu dalam, pakai baiklin panas kan. Nah ibaratin itu kayak gitu, kena apa? Rinso panas di tanah. Dan dalam satu asar di kitab yang dikasih oleh Al-Walid Al-Mahbub Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad Al-Khasa'is li Ummah Muhammadiyah, itu karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu dikatakan dalam satu asar ketika Sayyidina Abu Bakar tertidur, beliau memimpikan baginda Sayyidina Muhammad. Ini mimpi bukan sembarang mimpi, ini mimpi di mahsyar. Kalau kita tahapan kita sekalipun makom kita udah tinggi, paling enggak kita mimpi baginda Sayyidina Muhammad, itu pun enggak sampai 3 detik. Itu pun enggak sampai 3 detik. Tapi mereka para salafun saleh bukan dalam tidur. Ketika dibacakan maulid di Mahalul Qiyam, dari awal sampai doa, baginda Sayyidina Muhammad hadir dan duduk bersama kita. Dan para malaikat di Mahalul Qiyam turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghormati kita yang mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ketika tertidur, beliau menangis terisak-isak karena mimpinya. Lantas Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu datang mengetuk pintu karena suara tangisnya kedengaran nama tetangga, padahal lagi tidur nggak sadar. Kedengaran nama tetangga, didatangi nama Sayyidina Umar ibn Khattab, diketok pintunya, bangun Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, "Masya Abu Bakar, ada apa sama ente nangis begitu sampai kedengaran sama tetangga?" Kalau bahasa kitanya nih kayak gitu. Dia bilang, "Wahai Umar, ketahuilah ini sebelum masuk waktu isyraq, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidur di atas sejadah, nungguin waktu isyraq. Tapi Allah kasih tidur karena Allah ingin perjumpakan dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yunsabu al-manabir khalaqahu min nur wa kulluhum yajlisuna alaihi ghairu mimbari. Nanti di padang mahsyar Allah ciptain mimbar-mimbar atau singgasana untuk para nabi, 124.000 nabi yang terbuat dari cahaya, dan semuanya duduk di atasnya. Ghairu mimbari, kata baginda Sayyidina Muhammad, dan aku tidak duduk di atas mimbarku. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut ketika Allah memerintahkan aku masuk ke dalam surga, sementara aku meninggalkan umatku lagi disiksa. Dan dibuktiin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam mimpinya kayak gitu.
Ditanya kemana baginda Sayyidina Muhammad, wahai Jibril, dikatakan sesungguhnya beliau sedang di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedang bersujud. Disamperin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disamperin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, di situ baginda Sayyidina Muhammad lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta syafaat untuk siapa? Untuk semua umat, untuk semua umat, untuk semua umat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal, diulang terus sama baginda Sayyidina Muhammad. Lantas dipegang bahunya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, kasihanilah umat, kasihanilah juga dirimu. Bagaimana aku akan mengasihani diriku sementara aku masih belum merasa aman dari azab? Bagaimana engkau belum merasa aman ya Rasulullah dari azab? Rasulullah masih mengatakan belum merasa aman dari azab. Rasulullah balik mengatakan, bagaimana aku bisa merasa aman dari azab sementara aku meninggalkan umatku dalam keadaan lagi dihisab. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai Muhammad, dan aku kabulkan apa yang engkau minta. Dan ketika itu, wahai Umar, engkau datang mengetuk pintu. Mengetuk pintu, dan aku terbangun. Dan ketika bercakap dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terdengar suara dari langit, suara baginda Sayyidina Muhammad, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum itu begitu mengenali suara baginda Sayyidina Muhammad dan berkata, "Inna syafa'ati li kulli ummati." Sesungguhnya syafaatku untuk seluruh umatku. Kita baginda Sayyidina Muhammad tidak bisa memberikan syafaat, karena setiap dari kita dapat memberikan syafaat. Karena kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Ketika antum semua nanti kita dikumpulin di padang mahsyar, antum lolos dari al-mizan, antum lolos dari as-sirat, antum masuk ke dalam surga Firdausil A'la, di dalam telaga al-Hud. Habis antum minum, antum tanya, Hasan bin Ahmad Al-Attas kemana ya Rasulullah? Anda juga nggak ngeliat, coba ente ke mana? Menghadap kepada Allah, tanyain di mana Hasan bin Ahmad. Bukan Rasulullah dulu ini. Disuruh kita dulu yang saling mengenal dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena baginda Sayyidina Muhammad. Habis itu antum semua pada nanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kemana Hasan bin Ahmad Al-Attas? Dia ada di neraka. Dia pernah jumpa sama ente, dia pernah duduk sama ente cinta sama dia cinta sama ente, angkat dia dari neraka, bawa dia ke dalam Firdausil A'la untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamain syafaat. Dan ketika kita bicara sesungguhnya syafaatku aku khususkan untuk para pendosa dari umatku. Wakif kita yang insya Allah memiliki kecintaan dari dalam hati untuk baginda Sayyidina Muhammad tidak mendapatkan syafaat, sementara kita selalu duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, mengajak diri kita, mengajak orang-orang yang dekat sama kita untuk mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Oke, kita tidak akan dapat syafaat. Yang pertama, kita dapat syafaat dari saudara-saudara kita. Yang kedua, kalau itu nggak mempan, baginda Sayyidina Muhammad keluar dari Firdausil A'la dan bersujud kembali kepada Allah untuk mengeluarkan kita dari azab api neraka. Itu namanya syafaatul uzma. Karena kita orang yang banyak dosa, an-nas mahalul khoto'a wa nasyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Kalau ada orang yang bikin dosa berulang, orang yang bikin dosa berulang, ada orang yang bikin dosa berulang, jangan lantas langsung kita katakan Allah tidak akan memaafkanmu. Siapa kita? Tuhan. Siapa kita? Tuhan. Kita bakal diadili di hadapan al-mizan sama orang itu. Sama orang itu kita bakal
adili sama Allah di hadapan baginda Sayyidina Muhammad. Siapa itu? Kata baginda Sayyidina Muhammad, mengaku Tuhan dan mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu. Apakah engkau tahu sesungguhnya rahmat dan hidayah Allah itu bisa datang sewaktu-waktu dan dia bisa lebih alim darimu. Berapa banyak sekarang orang yang berpakaian seperti kita, tapi bisa kita lihat dari jenazahnya bagaimana dia meninggal dalam keadaan hina, su'ul khotimah. Dan berapa banyak orang yang nggak pernah kita lihat ngaji, tapi dia dekat sama alim ulama, dia sering kirimin tawasul kepada alim ulama, kecintaannya kepada alim ulama karena kecintaannya kepada baginda Sayyidina Muhammad. Dan dia diam di rumah, nggak pernah duduk di majelis, tapi ngedengerin dari toa, nyatet. Itu catatannya bakal ngasih syafaat juga setiap hurufnya. Bayangin, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas an ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang aku ciptakan, yang terlahir ke muka bumi sebagai umat dari kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Yang pertama, perbuatan yang mungkar adalah yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah orang terakhir yang bakalan selamat dari kobaran api neraka karena syafaat dari kita. Kalau syafaat dari kita yang membuat baginda Sayyidina Muhammad keluar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita nggak bisa mencintai baginda Sayyidina Muhammad? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bertanya, ya Habib, kef kita mau cinta sama baginda Sayyidina Muhammad? Kalau kita mampu mencintai satu sosok yang berwujud, istri kita, anak kita, mobil kita, motor kita, apa segala macam. Lantas pertanyaan Al-Faqir cuma satu, bagaimana antum mencintai yang tidak berwujud? Yang tidak berwujud. Berwujud dalam artian nggak pernah kita lihat. Apalagi Allah kita mau cintai di situ. Begitu. Dan ini adalah selamatan, atau bisa dibilang walimatul afiyah. Iya, selamatan walimatul afiyah, maksudnya rasa syukur kepada Allah, dan itu datangnya dari hati karena kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Benar. Ada nggak di zaman Rasulullah? Ada orang yang mengatakan bid'ah, suruh dibaca sejarah lagi, suruh dibaca, jangan ngomong dikatain bid'ah, mungkin lu bid'ah gitu ya. Lu megang mic bid'ah, lu diituin pakai handphone bid'ah. Benar apa kagak? Kopiah lu bid'ah, baju lu bid'ah, sorban lu bid'ah pakai mesin. Iya, kayak gitu. Sempak lu bid'ah. Iya. Nggak usah bicara bid'ah, sekarang bicara hati. Kayak gitu. Dan alhamdulillah, saudara kita Bang Aca udah ngejalanin dan mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Yang tadi Al-Faqir bilang, wa ma yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu datang dari ketakwaan dalam hati. Itu adalah bentuk kecintaan Bang Aca kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, ingat, seluas samudra tidak akan pernah bisa menghapus satu titik dosa, tapi satu tetes air mata. Karena kerinduan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad itu dapat memadamkan lautan api neraka. Ingat itu. Hanya kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Maaf, Al-Faqir rasa cukup sampai di sini karena memang nggak boleh malam-malam. Insya Allah nanti lain waktu kita ketemu. Al-Faqir juga minta maaf di setiap malam Jumat Al-Faqir nggak bisa hadir ke tempat Habib Abu Bakar dan Habib Novel karena Al-Faqir dapat tugas bersama Habib Helmi bin Khalid Al-Kaf
itu untuk memberikan kenyamanan kepada penduduk Papua yang saat ini lagi bergejolak. Doain Al-Fagir supaya Al-Fagir selamat pulang pergi. Doain Al-Fagir supaya Al-Fagir nggak dipanggil sama Allah cepet-cepet, tapi juga nggak mau kelamaan, capek. Yang penting perang, habis itu meninggal di medan perang. Itu pilihan Al-Fagir. Itu pilihan Al-Fagir. Itu pilihan Al-Fagir. Dan alhamdulillah Al-Fagir mengucapkan syukur. Saat ini Presiden kita Jokowi, Bapak Jokowi sudah mengatakan, jika kita diminta untuk berperang masyarakat, maka wajib kita sambut panggilan itu. Kita sambut panggilan itu demi Allah dan demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang kita tunggu dari dulu. Sementara imam besar kita Habib Muhammad Ibn Husain, Habib Muhammad Rizik Ibn Husain Ibn Syihab nggak mau ngomong, gempur, nggak mau ngomong karena beliau wali, beliau tahu Jokowi ini bakal ngomong kayak gini. Alhamdulillah kebukti. Alhamdulillah. Dan kita doain Kapolri kita Bapak Listio Sigit Prabowo, walaupun dia orang Kristen, tapi beliau bisa melihat ke depan tentang taktik apa segala macam supaya Islam nggak dibilang teroris. Bukan berarti beliau mengatakan Islam itu radikal, tidak. Al-Fagir kenal betul siapa Bapak Listio Prabowo, mantan Kabar Eskrim Kapolri yang kemarin baru dilantik. Beliau Kristen, tinggal dapat hidayah doang dari Allah, habis itu masuk Islam. Amin. Amin. Wabillahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad SAW dari Sigit Prabowo yadkhuluna Islam. Fatihah. Allahumma inna nas'aluka fi'al khairat wa tarwal mudarat wa hubbal masakin wa idza tawaffana muslimin wa mu'minin wa khtimana minka bi khairin ajma'in ya rabb waj'alna ma habibikal mukhtar fid dunya qabla al-akhirah ya Allah al-awmana man da'iman musamiran ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pernah takut untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Demi Allah, Allah yang akan nolong kita. Kita lagi nggak punya duit, minta sama Allah, jangan sama manusia. Minta sama Rasulullah, wasilah Rasulullah. Allah bakalan ngirim satu manusia yang cinta sama Rasulullah. Ya fulan, ini fulus untuk inti, padahal kita nggak kenal. Sering bener Al-Fagir kayak gitu. Alhamdulillah, cuma satu karena kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad yang paling dalam dari qalbu, bukan dari lisan. Al-Fagir minta maaf, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.